Annyeonghaseyo ya Robun, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Teman-teman, sekarang aku sedang berada di BSD. Nah, hari ini aku mau nge-review sebuah rumah yang masih fresh dari Sinarmas Land. Lokasinya strategis banget di kawasan BSD 3 dan lokasinya deket banget ke Isfara Mall BSD yang baru saja launching dan juga Rans Nusantara Hebat. Cluster ini memiliki konsep Korean Neutral Style, jadi ini baru pertama kali di kawasan BSD dan pertama kali dari Sinarmas Land. Nah, untuk rumah ini kalau kita lihat untuk fasadnya mirip-mirip sama project yang sebelumnya, tapi sudah di redesign, jadi ada kesan-kesan Koreanya sedikit ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat interiornya ke dalam juga nanti kerasa banget konsep Korea stylenya. Dan juga untuk kawasan perumahan ini akan serah terima atau siap huni di tahun 2025. Jadi kalau teman-teman lagi mencari rumah di kawasan BSD, rumah mewah yang siap huni di tahun 2025, ini bisa jadi salah satu opsi kamu untuk investasi atau bahkan bisa untuk hunian kamu juga. Jangan kemana-mana, tunggu video sampai habis karena aku bakal review semuanya sampai akhir. Nah teman-teman, sekarang aku sudah berada di show unit yang tipe 10-nya. Jadi untuk yang tipe 10 ini memiliki lebar 10 meter dan memiliki panjang ke belakang 18 meter. Jadi luas tanahnya 180 meter dan memiliki luas bangunan 328 meter persegi. Memiliki 3 lantai dan kalau kita lihat fasadnya ini yang tadi udah aku sebutin di awal, sudah ada sentuhan dari Korean style-nya. Jadi ada jalur-jalusi dan dikasih warna kuning, ada campur warna hitam dan putihnya. Nah, di sini adalah carportnya bisa muat hingga 2 mobil dan sudah dikasih dengan kanopi dari betonnya. Dan plusnya sudah ada disediakan lagi garasi 1 mobil di belakang aku. Jadi teman-teman bisa muat untuk simpan 3 mobil. Aksesnya ada 2, bisa lewat yang ruangan utama sebelah kiri dan juga bisa lewat garasi yang nanti tembusnya ke service area. Kita langsung saja lihat ke dalam rumahnya. Nah, ini adalah lantai 1 rumahnya yang tipe 10. Masuk ke dalam rumahnya, kita langsung disambut dengan living room sekaligus foyer. Nah, living roomnya ini ya di sini dikasih sofa 3 seater dan 1 seater. Jadi di tengahnya bisa ditaruh meja bundar dan ditaruh TV sebelah sini. Nah, ini untuk tangga ke lantai 2 dan lantai 3-nya. Nah, di sebelah living room ini di show unit dikasih ada space dikit. Di sini dikasih taman kecil ya, bonsai, jadi cantik banget untuk memperindah rumah kamu juga. Nah, di sebelah living room langsung ada powder room teman-teman. Jadi kalau misalkan mau terima tamu, mau ke kamar mandi, kita bisa pisahkan nih. Nah, ini untuk powder roomnya di sebelah sini. Sudah pada saat sebelum masuk ke powder room, kita ada sinknya di depan ya, jadi nggak usah masuk dulu ke dalam. Di dalam powder room ini aku cuma ada untuk kloset duduk saja, tidak bisa mandi. Sanitarinya semuanya menggunakan kohler. Nah, di sebelah powder room ini ada akses untuk kemana? Ini adalah akses untuk ke garasi tadi. Nah, garasinya untuk pintu garasinya itu belum automated garage door ya teman-teman, jadi masih manual. Dan kemudian kalau ke dalam lagi ada lorong untuk akses ke kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, dan juga ada dapur kotornya serta servis area kalau mau cuci pakaian, dan ada tangga naik ke lantai 2. Nanti kita bisa cek di lantai 2-nya. Kemudian kalau misalkan kita terima tamu yang lebih private lagi, teman-teman nggak usah bingung karena di sini disediakan untuk multifunction room. Tapi kalau di rumah contoh ini dijadikan ruang ngeteh. Jadi kalau misalkan kita di budaya Asia, pasti tentunya apalagi Korea suka namanya menerima tamu sambil ngeteh. Nah, ini dikasih tea room ya kan, dikasih partisi juga ala Korea, cantik banget. Dan kemudian misalkan sambil ngeteh nih menerima tamu, masih mau perlu kamar mandi, ada kamar mandinya juga di sebelah sini. Nah, untuk kamar mandinya ini sudah lengkap semuanya teman-teman, ada
wastafel, ada kloset duduk, dan juga ada showernya dari merek Kohler. Jadi ini bisa dipakai untuk mandi ya teman-teman, dan semuanya untuk ukuran keramik kamar mandinya ini menggunakan ukuran 60x60 HT warna abu-abu seperti batu alam. Dan kemudian ya, karena ini sekarang lagi hujan, jadi aku nggak bisa nge-review luarnya. Kita lihat dari sini aja udah kelihatan banget bahwa ada bukaan pintu kaca yang cukup besar di sebelah kiri aku. Jadi kalau misalkan dari multifunction room mau ke backyard ini bisa. Nah, di backyardnya ini cukup luas ya teman-teman. Kalau misalkan kita belinya yang standar itu sebatas badan bangunannya saja, tapi kalau misalkan teman-teman beli yang hook itu bisa lebih lebar lagi, jadi bisa ditambahin untuk tempat duduk-duduk santai-santai buat ngeteh lagi, tapi posisinya bisa ditaruh untuk kolam. Nah, kalau misalkan kita beli standar dari developer, tentu saja kolam ikannya ini belum dapat ya teman-teman. Kita sekarang lanjut ke lantai 2-nya. Nah, ini untuk lantai 2-nya teman-teman. Jadi aku lupa bilang kalau untuk lantainya di ruangan utamanya itu menggunakan granit tile ukuran 80x80 warna abu-abu, cantik banget. Nah, di lantai 2-nya ini ada private living room ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di bawah itu untuk khusus tamu, nah ini bisa dijadikan khusus untuk keluarga teman-teman saja. Nah, plusnya di sebelah living room ini ada akses ke balkon yang menghadap ke depan teman-teman. Balkonnya ini nggak kecil, nggak nanggung, bisa dikasih kursi, meja buat nongkrong, itu masih bisa. Nah, di sebelahnya living room ada pintu. Jadi ini pintunya bentuk interior ya, jadi kelihatannya tersembunyi, tapi kita belum dapat, nanti pintu standar. Di sini adalah multifunction room, atau juga bisa dijadikan ruang kerja, ruang belajar, atau misalkan studio room juga bisa teman-teman ya. Ini juga cukup luas. Nah, di belakang aku ini dikasih kaca ya buat interior teman-teman, dan udah dikasih laminated floor dari SPC. Kita lanjut ke ruangan dapur bersihnya, itu yang paling aku suka. Yuk. Nah, di sebelah living room teman-teman langsung dihadapkan sama dining area. Karena ini konsepnya open space, jadi dari ujung sana sampai ke sana ini fullnya badan bangunan adalah ruangan di lantai 2-nya. Jadi nggak ada sekat sama sekali, bagus banget teman-teman. Nah, dining areanya ini juga besar banget ya. Kalau di show unit dikasih meja panjang dari marmer, dan kemudian bisa untuk 1, 2, 6, 8 anggota keluarga. Dikasih chandelier yang ala Korea, jadi cantik banget. Nah, kemudian langsung di belakang aku ada, kalau untuk emak-emak ya pasti suka masak. Nah, ini adalah islandnya dan juga dapur bersihnya. Nah, untuk island teman-teman tentu saja kita belum dapat ya untuk island, karena pasti sesuaikan dengan selera teman-teman, islandnya mau seluas apa dan juga dari bahan apa. Nah, kalau island yang untuk di rumah contoh ini dikasih tabletopnya dari granit, dan juga sudah ada sinknya di sini yang cukup mahal. Dan kemudian di belakang aku ini adalah dapur bersihnya. Nah, dapur bersihnya kita belum dapat tabletop, belum dapat kitchen set, dan belum dapat oven, kulkas tentu saja belum dapat ya teman-teman. Yang kita dapat biasanya itu adalah kompor tanamnya saja ya, dan juga cooker hook. Nah, kemudian tadi aku lupa bilang di sebelah kiri aku ya, dining areanya ada juga sedikit balkon ya. Kalau misalkan kita lagi mau ngopi-ngopi ya kan, atau misalkan mau supaya sirkulasi udaranya lebih enak lagi, teman-teman bisa buka saja untuk pintunya supaya sirkulasi udaranya makin bagus. Nah, kita ke sini aku lupa bilang, jadi ada pintu teman-teman. Nah, ini pintu hidden ya. Ini kemana? Ini adalah tangga yang tadi aku bilang, yang tembus dari dapur kotor bawah ya, service area. Nanti ada tangga naik ke sini.
untuk pembantu kalau misalkan masaknya di bawah, terus kemudian dibawa ke sini untuk dihangatkan atau dihidangkan untuk sajian keluarga utama. Nah, di sebelah kanan aku ada sedikit ruangan lagi. Nah, yang pertama ini ada ruangan bisa dijadikan gudang atau apa ya, ini karena agak nanggung, ruangannya agak kecil, tapi biasanya dijadiin gudang ya, karena nggak terlalu besar untuk nyimpen barang yang nggak perlu. Dan kemudian di sebelah kiri aku ini ada kamar mandi. Nah, kita lihat ukuran kamar mandinya. Ukuran kamar mandinya cukup lebar ya, dari ujung sampai sini, sampai cukup besar ya. Mau mandi juga masih oke untuk bergeraknya. Kita udah dapat shower, kloset duduk, wastafel untuk cuci tangan, semuanya masih menggunakan merek Kohler, masih menggunakan HT ukuran 60-60 warna abu-abu. Sekarang kita cek ke lantai 3-nya, ada kamar tidur di atas. Nah, ini lantai 3-nya teman-teman. Jadi tadi aku lupa bilang, untuk ceilingnya rumah ini jarang ada di rumah mewah manapun. Kenapa? Karena triple high ceiling, dari lantai 3 sampai lantai 1 itu kelihatan. Dikasih chandelier lagi, cantik banget. Dan tadi ya, pada saat naik tangga aku baru ngeh kalau untuk tangganya itu sebelah kanannya udah dikasih pengamanan dari partisi kaca, jadi lebih aman ya untuk kalau punya anak-anak kecil. Nah, di lantai 3-nya ini nanti ada 3 kamar tidur, jadi semuanya private. Untuk ruangan kamar tidur hanya di lantai 3. Nah, di sebelah kanan aku kita cek dulu. Ini adalah kamar tidur anak ya. Di sini ukuran kasurnya yang ditaruh memang tidak terlalu besar ya, 120 kali 200 cm. Sebenarnya masih bisa muat kalau misalkan super king size bed yang 2 meter kali 2 meter masih muat, tapi ini supaya kelihatannya bisa taruh nakas kiri kanan ini jadi dikasih yang kecilan. Dan kemudian di depan aku ini adalah wardrobe ya, cukup tinggi. Dan kemudian ini pencahayaannya di sebelah kiri aku ya, ada jendela. Low battery. Semua kamar Please tidur charge. udah dikasih untuk laminated floor dari SPC ya teman-teman. Jadi untuk kalau misalkan kita nggak pakai alas kaki, ini kaki kita masih hangat. Nah, kemudian di belakang aku ini ada untuk kamar mandi di dalam untuk si kamar tidur anaknya. Jadi nggak usah berebutan ya untuk kamar mandinya. Sudah lengkap semuanya, kloset duduk, sink, dan juga untuk wastafelnya dari merek Kohler. Kita lanjut lagi ke kamar tidur anak yang satu lagi. Oke, ini kamar tidur anak yang kedua. Ini ukurannya lebih lebar dan kemudian tentu saja perbedaannya lagi di sini kalau kasurnya ini masih oke ya, untuk ukuran yang super king size bed masih muat. Nakasnya juga kiri kanan juga masih muat, dan di depan aku ini wardrobe yang besar, serta plusnya bedanya di sini kamar tidur anaknya ada balkoni ya, tapi nggak terlalu besar ya teman-teman. Kalau misalkan anak cowok gitu suka nongkrong biasanya di balkon, nah ini bisa jadi opsi teman-teman. Nah, kemudian masih ada juga kamar mandinya yang khusus untuk kamar tidur ini. Kamar mandinya sama kurang lebih ya, semuanya lengkap, masih menggunakan sanitary Kohler, keramiknya juga sama, masih warna abu-abu. Kita lanjut lagi ke master bedroom. Nah, ini master bedroomnya teman-teman, gede banget. Di sini ada super king size bed ya, masih muat taruh nakas kiri kanan. Nah, kalau untuk di show unit ini dikasih interiornya cantik banget teman-teman. Jadi benar-benar kesan Korean stylenya masuk banget, sesuai dengan tema perumahan ini.
Nah, kalau misalkan teman-teman mau nonton ya, taruh TV di sebelah sini, jarak dari kasur ke TV itu masih cukup jauh. Jadi teman-teman kalau mau kasih kursi duduk di tengah-tengah buat nonton TV itu masih bisa. Dan kemudian Low battery. ini Please adalah charge. balkoni menghadap ke depan, dan ini untuk lebar balkoninya juga cukup lebar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau untuk private suami istri mau nongkrong di sebelah sini juga masih oke. Nah, karena ini master bedroom, biasanya tuh ada walk-in closet. Nah, walk-in closetnya di sebelah sini nih. Oke, ini walk-in closetnya ya, di sebelah sini ada meja hias kalau misalkan mau dandan, dan di belakang aku ada wardrobe. Ini bisa muat sampai 5 pintu lemari ya. Jadi kalau misalkan barang istrinya banyak, sering belanja, ini cocok buat kamu ya. Nah, pastinya harus ada kamar mandi dalam dong. Nah, sebelah sini ada kamar mandinya. Untuk master bedroom, kamar mandinya lebih lebar lagi ya. Dari ujung sini sampai ujung sini, tangan aku masih jauh, belum bisa menggapai. Dan bedanya kita untuk Low battery. Please charge. Bedroom dapat showernya yang agak mahal. Jadi ini dapat double shower dari merek Kohler juga. Di sebelah sini dikasih duduk-dudukan teman-teman. Partisi sudah dapat, kloset duduk juga masih menggunakan Kohler. Sinknya dari Kohler juga. Untuk keramiknya juga masih sama, ukurannya 60-60 warna abu-abu. Kita balik ke ruangan master bedroomnya. Nah, kita udah berkeliling rumah ini teman-teman. Pasti kepo dong untuk harganya berapa dan juga promonya akan aku spill ya. Nah teman-teman, untuk harga rumah ini yang lebar 10 dipasarkan di harga 8,1 M-an. Dan untuk khusus sekarang pada saat video ini tayang, teman-teman bisa dapatkan diskon hingga 12%. Nah kalau teman-teman mau pakai cara bayar KPR, sudah bisa menggunakan subsidi DP hingga 10%. Jadi teman-teman nggak usah bayar DP, sudah free biaya KPR. Dan juga dapat smart home system dan juga free carport kanopi yang tadi kita udah lihat di depan. Nah teman-teman kalau masih perlu detail atau mau janjian showing, low battery, please charge. Properti di kolom deskripsi. Atau teman-teman yang sedang memasarkan propertinya di sekitaran BSD, kamu pengen dipasarkan secara digital juga, kamu bisa titip jual dengan tim Video Properti. Nomornya di kolom deskripsi juga ya teman-teman. Dan jangan lupa video kami di like, di share, dan juga di subscribe supaya kamu tidak ketinggalan berita mengenai properti di daerah Tangerang dan sekitarnya. See you on the next video. Dadah!